warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi dominas sa'adata fid dunya wal akhirah liman amila amala sholiha wala yusyrik bihi ahada. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada. Wa'lamu wa fahamu maqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian atau kuliah subuh pimpinan cabang Muhammadiyah Garut Kota, tehilap kapun lancek mudir Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut, Pangersana Bapak Kiai Haji Ayyi Muhtar, Pun Adi Mudir Mu'alimin Mu'alimat Muhammadiyah Garut, Ajengan Dadang Apeng, para pimpinan cabang Muhammadiyah Garut Kota, pimpinan cabang Aisyah Garut Kota, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita termasuk hamba-hamba yang masih dipilih oleh Allah, yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyempurnakan ibadah kita, menambah pengetahuan dan wawasan kita, menguatkan serta mengokohkan persaudaraan kita melalui pengajian atau kuliah subuh pimpinan cabang Muhammadiyah Garut Kota ini. Untuk itu tentunya saya ingin menyampaikan apresiasi atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, bahwa pimpinan cabang Muhammadiyah Garut Kota konsisten setiap bulan Ramadan menyelenggarakan program paket Ramadan 1444 atau 2023 ini. Semoga kita semua warga Perserikatan Muhammadiyah senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan dan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah yakni senantiasa melakukan muhasabah, melakukan evaluasi, introspeksi terhadap amal-amal yang dilakukannya. Dalam konteks bulan Ramadan ini, kali ini saya ingin mengajak bersama-sama untuk melakukan muhasabah terhadap amalan kita di bulan Ramadan. Sebab ada satu kekhawatiran, jangan sampai kita di dalam melaksanakan amalan-amalan kita di bulan Ramadan terjebak kepada rutinitas, tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan asar terhadap amal-amal yang kita lakukan. Bahkan Rasul kita yang agung Muhammad SAW pernah mengingatkan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi kam rubba qaimin ya laisa min siyamihi ila ju wal atas.
Banyak orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan tetapi tidak ada apa-apanya dari saumnya itu. Wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi ila syaharu. Banyak orang yang melaksanakan sholat qiyam Ramadan tetapi tidak ada apa-apanya dari sholat qiyam Ramadannya. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Celaka orang yang membaca Quran, tidak henti-hentinya tadarus Al-Quran, tetapi tidak memikirkan isi kandungannya. Inilah yang sengaja saya lontarkan pada pengajian kali ini. Kita akan mencoba mengevaluasi. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu dalam bahasa lembur simkuring di dayeuh manggung, capek gawe teka pakai. Setelah kita berjuang, berjihad, bersungguh-sungguh melaksanakan saum, lapar, haus, melaksanakan sholat taraweh, capek, tetapi setelah dilihat tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau saya bertanya sama bapak dan ibu di sini, kalau di sini ada yang usianya sudah 60 tahun, ya, taruhlah mulai saum, sholat, terus tadarus Al-Quran itu di usia 10 tahun. Sebab kalau di lembur itu 7 tahun itu sudah tamat puasanya, taruhlah 10 tahun gitu ya. Jadi 60 kurangi 10, 50. Kalau usianya yang 50 kurangi 10, 40. Jadi sudah 40 kali selesai puasa, 40 kali selesai tadarus Al-Quran, 40 kali sudah selesai melaksanakan sholat taraweh. Pertanyaannya, kapan Bapak, Ibu, saudara-saudaraku merasakan ada terjadi perubahan dalam diri kita? Umpamanya di dalam semangat berorganisasi tambah semangat dan amanah, di dalam hubungan keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah, dalam kehidupan dengan bermasyarakat dan berbangsa semakin genah merenah tumaninah. Kapan kita rasakan itu? Kalau kita belum merasakan, itulah yang dikhawatirkan Rasul tadi. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila juwal atas, wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi ila syaharu, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Jadi kalau kita belum merasakan sesuatu perubahan, berarti ada sesuatu yang salah dalam ibadah kita. Sesuatu yang tidak cocok dengan SOP-nya, standar operasi, ya, prosesnya. Jadi prosesnya mungkin ada yang tidak sesuai. Kalau dalam bahasa ibadah itu tidak shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah ini. Jadi kalau sholatnya mah kelihatan gerakannya. Dan juga Rasulullah Muhammad SAW pernah mengingatkan, ya'ti ala nasi zamanun, satu saat akan datang kepada umatku, hum yusallu wala yusallun, mereka sholat tetapi sesungguhnya mereka itu tidak sholat. Sholat tarawihnya kelihatan ngabring gitu, tetapi tidak sholat. Nah ini, oke, kita satu persatu saja urai ya. Nah ini, mengapa? Misalkan tadi saum yang dikhawatirkan itu supaya kita bagaimana bisa menjadi saum yang produktif, yang bisa memberikan makna terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, dan terhadap hidup dan kehidupan kita. Sebab syariat agama Islam dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk menyiksa hamba, bukan untuk
menghinakan hamba, bukan untuk membuat capek hamba, tapi justru syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana rumusan putusan tarjih Muhammadiyah disebutkan bahwa agama itu dibuat lisolahil ibadi dunyahum wa ukhrahum, yaitu adalah untuk keselamatan, untuk kebahagiaan, untuk kedamaian, serta untuk kesuksesan manusia di dunia dan di akhirat. Gitu. Baik, kita satu-satu. Pertama adalah kaitan dengan saum. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa jadi Allah sekarang masih memberikan kesempatan itu adalah sengaja supaya kita untuk bertaubat. Bertobatnya itu apa? Menyempurnakan ibadah kita. Mungkin di sini ada teman bapak, teman ibu waktu SD, ada yang sudah meninggal. Mungkin teman bapak, ibu waktu SMP sudah wafat. Mungkin ada teman bapak dan ibu waktu kuliah sudah tidak ada. Sementara kita masih diberikan kesempatan. Ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan supaya kita menjadi manusia yang husnul khatimah. Karenanya, yuk sekarang Ramadan ini kita jadikan amalan Ramadan itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi cita Ramadan. Pertama, saum. Kalau tadi Rasul mengingatkan kam min shaimin, pada kesempatan lain Rasul menyebutkan bahwa laisa siyam minal akli wasyurbi walakin asyam minal lagwi warrafasi. Yang disebut dengan puasa itu, nah inilah yang harus kita perbaiki bersama-sama. Puasa yang harus kita bangun, puasa yang harus kita laksanakan di sisa-sisa usia kita, apalagi usia saya. Sekarang usia saya sudah masuk tergolong lolita, lolos 50 tahun. Nah, kalau Ustaz Dede jelita jelang 50 tahun. Oh, senang. Seru Ustaz Dede kalau jelang 50 tahun nikah lagi. Kalau di usia saya sekarang karena sudah lolita, sudah tidak mikir itu lagi. Beda Ustaz Dede, waktu saya di 35 mah masih ini ingin punya kabogoh kene kan gitu. Tapi sekarang mah sudah tidak berpikir itu, ya. Apalagi sudah punya anak, sudah mau punya cucu, perasaan sudah beda. Ternyata bahwa usia juga adalah memberikan pengaruh psikologis untuk hidup kita lebih baik. Sekarang banyak nangisnya dalam sholat, banyak nangisnya dalam ibadah itu. Karena apa? Ya itu karena banyak merasa pada masa lalu itu banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Waktu di pondok, ya kadang-kadang suka nakal gitu kan. Sekarang kita juga, aduh ya Allah itu teh, gitu. Kadang-kadang kalau lihat anak kita sekarang, mau diingatkan karena kita juga dulu pernah hanya tinggal istighfar saja kan gitu, hanya berdoa kepada Allah saja kan gitu. Ya itu tadi di pondok kan dulu karena tidak mau sekolah, api-api gering. Kadang-kadangnya itu sabab tidak mau masuk kelas, api-api gering di asrama tidur kan gitu. Padahal di asrama juga pusing, ngapain kan gitu sebetulnya. Itulah setan yang Nah, ketika misalkan melihat anak saya begitu di pondok itu, aduh jadi inget kan gitu. Akhirnya nangis kan gitu. Nah ini. Jadi sekarang yang harus kita perbaharui itu ya mindset puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum. Kalau hanya sekedar menahan makan dan minum, anak SD kita, cucu kita itu sudah bisa. Yang harus kita bangun kata Rasulullah, yaitu adalah minal lagwi
dari segala perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Lago itu sia-sia, tidak bermakna, tidak bermanfaat. Jadi puasa kita, yang dulu saya masih ingat, ya, orang tua itu sudah mengingatkan kalau sedang berpuasa lebih baik tidur, gitu. Kalau saya pikir sekarang, tidur manfaat atau tidak, kan gitu. Dibandingkan dengan aktivitas kita, kalau kita gerak, yang digambarkan oleh Al-Quran, pantasyiru fil ardi. Kalau kita gerak di bulan puasa, apakah main ke teman, bersilaturahmi kemana, insya Allah akan punya nilai tambah. Paling tidak minimal kita bisa memperkuat persaudaraan kita. Paling tidak kita akan mendapatkan cerita dari saudara-saudara kita, ataupun kita bisa menumpahkan apa yang ada dalam beban pikiran kita. Kalau kita bergerak, pantasyiru fil ardi, kan gitu. Kalau dulu orang tua karena hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, apalagi niatnya bahwa puasa itu supaya tamat, nanti kalau tamat dibawa ke pengkolan, meser acuk anyar, kan gitu. Wah, itu teh lapar teh ditahan, takut tidak dibeliin baju teh. Kalau tidak manggung turun ke Garut teh seperti mendapatkan apa gitu zaman dulu, kan gitu. Jadi oleh orang tua teh jang sing tamat puasa teh, sebab lamun tamat engke dicanak meser acuk ka Garut. Wah, gitu, ka Garut teh kadi ka kota, kan gitu. Nah ini pertama adalah di perbuatan sia-sianya, ya. Sekarang tinggal tanya kepada diri kita, dan hanya kita saja yang tahu tentang apa yang kita lakukan di bulan puasa ini. Apakah kita sudah mempuasakan tangan kita? Apakah kita sudah mempuasakan mata kita? Apakah kita sudah mempuasakan bibir kita? Apakah kita sudah mempuasakan kaki kita? Sebab puasa sejatinya adalah kita bukan hanya mempuasakan perut dan makan dan minum saja, tetapi puasa yang utama yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ujung-ujungnya adalah nanti untuk mewujudkan pribadi yang marhamah, untuk mewujudkan manusia yang memiliki akhlakul karimah, untuk mewujudkan manusia yang rendah hati, untuk mewujudkan manusia yang ramah. Dimana kalau sifat-sifat ini ada dalam pribadi muslim, maka dipastikan dia akan mendapatkan kebahagiaan. Contoh saja, keramahan. Keramahan itu akan membawa kedamaian. Rendah hati itu akan membawa kedamaian. Rendah hati itu akan membawa keselamatan. Rendah hati itu adalah akan membawa kepada kebahagiaan. Rendah hati itu adalah akan membuka rezeki. Rendah hati itu adalah akan memperbanyak kawan. Dan yang paling terpenting adalah rendah hati akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. So, kalau ibu berhadapan dengan orang yang angkuh, sombong, arogan gitu, perasaan ibu bagaimana? Senang tidak? Tidak. Nah, semua syariat-syariat yang ada di dalam ajaran Islam, ritual-ritual yang dibuat oleh ajaran Islam adalah bukan hanya untuk menggugurkan dan melaksanakan itu, tetapi puncaknya adalah yakni untuk melahirkan akhlakul karimah. Itulah misi utama Rasul kita yang agung Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini, adalah yakni makarimal akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi puasa itu adalah harus melahirkan akhlak yang agung dan mulia. Perbuatan sia-sia saja itu adalah termasuk yang rugi dalam melaksanakan sahur. Oleh karena itu, warga perserikatan harus menjadi warga yang ramah, santun gitu. Pada saat kita mengelola amal usaha Muhammadiyah, apakah itu sekolah, apakah itu rumah sakit, apakah itu klinik, apakah itu panti sosial, dan amal usaha lainnya, ketika kita kelola dengan sifat ramah dan santun, rendah hati, maka dipastikan
amal usaha itu adalah akan cepat maju berkembang. Kemarin saya diskusi dengan Pak Ketum. Kemarin kebetulan ada rapat persiapan operasional Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan yang dititipkan oleh Pak Ketum kepada manajemen direksi Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan. Jaga keramahan, kesantunan. Sebab di kita itu kadang-kadang kalau dengan tamu suka ramah, tetapi kepada pasien tidak ramah. Gitu. Sebab Pak Ketum itu pernah nyoba telepon ke rumah sakit. Assalamualaikum, dokter Fulan masih ada atau tidak? Jawabannya, ya Bapak bisa lihat aja nanti di jadwalnya. Itu kan pertanyaannya nggak nyambung gitu, kan gitu. Cuman nggak tahuan itu Pak Ketum. Setelah tahu Pak Ketum baru langsung kelihatan. Saya Haidar Nasir gitu. Oh langsung kelihatan. Kayaknya itu langsung, wah ya Pak Ketum, seolah-olah kan gitu. Nah di kita itu kadang-kadang suka sandiwaroreng kayak begitu. Jadi bukan menjadi karakteristik keramahan kesantunan itu adalah hanya untuk orang-orang tertentu. Padahal pasien itu bisa cepat sembuh ketika dokter pas memeriksanya. Kan pertanyaan itu, dok apa yang ada dalam diri saya ini, kok kenapa saya gini? Kan gitu. Kadang-kadang mendokter, ya Bapak tidak apa-apa, Ibu tidak apa-apa, tidak apa-apa, pada datang ke dokter teh pingin tahu ada apa gitu kan gitu. Jawabannya tidak apa-apa, kasih resep. Pas datang ke rumah teh, pas minum teh, nah makin harus minum obat kan tidak ada apa-apa, kan gitu. Nah ini, padahal itulah sekarang itu sudah harus bisa menjelaskan dengan keramahan dan kesantunan, dengan ilmu berdasarkan saintifik yang kita pahami gitu. Apalagi kalau yang rofas gitu, ya puasa ya di saat itu adalah ghibah, ya puasa di situ adalah mencaci, ya puasa di situ adalah menulis, membuli orang. Wah udah puasanya habis gitu. Hati-hati itu. Jadi warga perserikatan yang paham terhadap hakikat daripada amal ibadah di bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja, tetapi yang paling terpenting dari itu adalah bagaimana kita bisa menjiwai ya dari apa yang kita dapatkan dari perintah dan syariat Allah dan Rasulnya itu. Sebab ujung-ujungnya adalah untuk mewujudkan pribadi yang agung, pribadi yang mulia. Sebab kalau kita punya punya lawan bicara yang agung dan mulia, yang ramah dan santun, kita pasti senang. Gitu. Ini ya saum. Jadi oleh karena itu mari kita saumkan. Kalau istilah Imam Al-Ghazali yang disebut dengan saum khawas bil khawas gitu. Jadi sekarang warga perserikatan, apalagi sekarang yang usianya hanya tinggal beberapa saat lagi, yang pasti saya sekarang sudah lewat 50 tahun, sisanya tidak akan lebih daripada 50 tahun. Bisa jadi 50, bisa jadi 50 jam lagi, bisa jadi adalah 5 tahun lagi, bahkan bisa jadi 5 menit lagi setelah ini meninggal. Tidak bisa, tidak mau setelah saya beres pengajian langsung meninggal. Jangan dulu karena saya mau pulang ke Bandung. Kan gitu, enggak bisa. Likulli ajalin, likulli ummatin ajalin. Setiap orang ada batasan expire waktunya. Makanan juga ada batas waktunya, minuman ada batas waktunya, manusia ada batas waktunya. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kan gitu. Ya, paham ya itu. Jadi hakikat ibadah kita itu adalah bukan hanya melaksanakan apa yang menjadi syariatnya, tetapi yang paling terpenting dari itu juga adalah kita harus membaca isyarat-isyarat dari ibadah itu untuk apa. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih kita. Kalau usianya 60 tahun, sudah 60 kali beres sholat tarawih. Ya.
dengan semangatnya kan ingin lebih depan kan gitu, dengan semangatnya sampai sajadah lebih didahulukan sama cucu disimpan di depan gitu kan gitu. Tapi hati-hati, kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi ila saharu. Banyak orang yang sholat tarawih kata Rasul, tetapi tidak ada apa-apa dalam sholat tarawihnya. Lantas apa yang harus kita perbaiki dalam sholat tarawih ini? Kita merujuk kepada Quran surat Al-Mu'minun ayat 1, ayat 2. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qad aflahal mu'minun allazina hum bi sholatihim khashi'un. Nah ini ya. Jadi supaya sholat kita tidak seharu, supaya sholat tarawih kita tidak hanya sekedar capek, tetapi nanti akan berbuah, nanti akan berdampak positif, nanti akan menjadi sumber kebahagiaan kita, menjadi sumber rezeki kita. Apa kolerasinya antara sholat dengan sumber rezeki? Ada. Sebab hakikat sholat itu tujuannya adalah untuk membentuk pribadi Allah kita yang agung gitu. Kalau Allah kita yang agung sudah menjadi karakter kehidupan kita, kita pasti akan disayang, akan dicinta orang. Kita akan disayang, dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dicinta, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sangat mudah sekali untuk menggerakkan tangan-tangan, hati, pikiran orang lain yang menurut kita jauh untuk membantu kita. Tetapi kalau kata Allah harus bergerak untuk membantu kita, kun fayakun. Itu. Nah sekarang bagaimana nih? Ternyata kata Allah, sholat yang produktif itu, sholat yang akan berdampak itu jika sholat itu dilakukan secara khusyuk. Nah sekarang itu berjuang bagaimana supaya khusyuk. Jangan sampai sholat seperti zaman saya waktu kecil. Ustaz Dadang ya, Ustaz Dede, kalau saya waktu kecil karena hanya untuk menggugurkan kewajiban, sholat tarawih karena malu sama orang tua, disuruh sama orang tua sama teman gitu, maka setiap tarawih itu membawa sukro, ya, suuk di jero. Kalau tidak bawa sukro, zaman saya masih ingat adalah bawa kue kancing. Nah, jadi kalau yang ngerti kue kancing itu sejaman dengan saya, gitu. Jadi gitu. Emot bu kue kancing, iya kan gitu. Aina mah rada sesah milarian kan gitu ya. Ya itu tadi sholatnya itu sukronya dibawa, pada saat kita sujud ngeborolo kan gitu. Nah gitu. Jadi bisa makan itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, bukan targetnya untuk menjadi manusia yang agung dan mulia sehingga nanti akan lahir karakter tadi, karakter santun, ramah, rendah hati, menyenangkan orang, pembicaraannya juga lembut, senang didengarnya, tidak ada kata-kata yang menusuk hati, tetapi yang adalah yakni bagaimana dari omongan itu adalah melahirkan ketenangan dan keteduhan. Nah, oleh karena itu sekarang perbaiki sholat kita dengan kehusuan. Bagaimana supaya sholat kita khusyuk, sholat tarawih kita khusyuk? Dalam pandangan saya adalah ada 5 yang harus kita perbaiki dalam sholat kita itu, supaya sholat kita produktif. Pertama, sholat bisa khusyuk apabila ketepatan niat. Niatnya harus lurus, sebab Rasul yang agung Muhammad SAW dalam hadis yang masyhur yang sering disampaikan oleh para ajengan, para kiai, para ulama mu'alim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul, fa hijratuhu ilallahi wa rasul. Jadi penting ini niat itu. Ya. Bahkan dalam perspektif fikih, kalau kita sholat duhur tetapi niatnya sholat asar, sah atau tidak? Tidak sah, bahwa rodun. Bahkan dalam surat Al-Ma'un yang sering menjadi ayat kita semua, warga perserikatan, kenapa sholat kita menjadi celaka, tidak produktif, malah akan menjadi mamala buat kita? Sebab yang pertama adalah sahun. Sahun itu artinya tadi niatnya tidak tepat. Oleh karena itu mari kita luruskan niat kita. Jangan sampai kita sholat niatnya adalah karena malu sama mertua,
malu sama istri, malu sama anak, malu sama cucu. Masih ada ibu. Aki-aki sholat era ku incu gitu. Padahal mah nggak mau sholat teh gitu, ya. Tetapi kusabab malu sama cucu, cucunya bersemangat bawa sajadah ke masjid lebih dulu. Aki-akinya gitu ya, dia sebetulnya enggan. Nah itulah capek gawe teka pakai itu. Oleh karena itu sekarang luruskan niat kita ini, ya. Sebab niat ini adalah penentu daripada amalan kita. Malah mohon maaf, ya. Tadi Ustaz Dede nyebatkan jelita mah jelang 50 tahun mah nyanung, kan gitu. Ustaz, hati-hati. Bisi tidak kesampaian nyanung, tetapi membayangkan kabogoh. Mohon maaf ini, ya, kalau kita misalkan hubungan dengan istri kita atau dengan suami kita, tetapi bayangan dan niat kita tidak dengan suami kita, niatnya adalah sama Al-Sod yang main rame teh. Nah, dengan Al-Sod gitu, siapa? Sarang ya dengan orang lain lah, atau dengan kabogoh masa lalu gitu. Bahwa zanin, maka perbuatan itu sama dengan zina, ibu. Bentan upami Ustaz Dede ngabayangkeun emam sareng asin, tapi ngabayangkeun sate anggar we asin. Nah ini, ya. Jadi oleh karena itu ini niat yang pertama. Yang kedua, sholat bisa khusyuk jika ketepatan syariat. Syariatnya tepat. Oleh karena itu Ramadan pada saat kita sekarang ini adalah melakukan tadarus Al-Quran, sungguh-sungguh serius, baca bila perlu tematik. Ya, nanti akan saya ungkap sedikit. Yang kadang-kadang sekarang ini kita keluar dari makna tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran yang kita lakukan itu adalah bukan tadarus, tapi tilawah bergantian. 10 orang ngariung kan gitu. Yang satu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ganti yang kedua. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ketos deui, itu mah tilawah bergantian, bukan tadarus. Mengapa mualim ketos? Coba diungkap kembali apa makna tadarus itu. Kalau tidak salah dari wajan fa'ala yufa'ilu, darasa yudarisu tadrisan. Artinya adalah mempelajari. Maka ada mudaris. Mudaris itu guru yang mengajarkan gitu. Dulu waktu di dunia kan disebutnya mudaris kan gitu. Artinya adalah ada yang dikaji, ada yang pelajari. Kalau kita menyebutkan tadarus Al-Quran itu adalah mempelajari Al-Quran. Sehingga dengan mempelajari Al-Quran itu kita tahu terjemahnya. Setelah tahu terjemahnya, tahu isi kandungannya. Setelah tahu isi kandungannya, tinggal kembali kepada kita mau mengamalkannya atau tidak. Harusnya tadarus Al-Quran itu tadi ketika membaca misalkan walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, yang sebelahnya baca, terjemahkan, dan orang-orang yang waladina dan orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi orang yang bertakwa kan digambarkan seperti itu. Satu. Nah, kalau diterjemahkan begitu bakal paham isinya. Kita mah sekarang membaca Al-Quran dari Bismillah sampai minal jinnati wan nas terpaham. Maka ketika imam membaca pun tidak ada perubahan sikap, tidak ada perubahan wajah, mimik. Mau baca kulhu begitu, mau baca kuliah begitu, mau baca hal atakah hadisul gosiyah juga begitu. Tidak pernah ada perubahan. Padahal kalau kita mengetahui isinya, persis seperti surat cinta yang diterima sama ibu pada waktu zaman dulu. Mimiknya beda. Kalau surat cintanya di situ kertasnya warnanya harum kan gitu, terus warnanya apa? Pink kan gitu, gambar lope-lopean kan gitu, itu di toko apa ini kan gitu, itu dikirim kalimatnya juga kan gitu. Apalagi membayangkan karena belajar ilmu balaghah sama Pak Kiai Haji Asep Zakaria, antakal asad kan gitu digambarkan seperti macan kan gitu. Nah dirubah kata-katanya
wajahmu bagaikan rembulan. Mereka asa ngapung kan gitu. Kenapa? Karena kita mempelajarinya betul-betul serius. Kan gitu. Ya. Ketika dikasih surat, tulisannya dengan tinta merah. Wah, pas lihat. Wah, langsung malas bacaan juga. Pasti yang mau diputuskan. Kan gitu. Nah, itu perlunya paham, itu namanya tadarus gitu. Ya. Jadi ketika imam membaca surat apapun, dia akan berubah. Waduh, diingatkan ini. Likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kan gitu. Nah, beda wajahnya tuh. Aduh, diingatkan akan kematian kan gitu. Ketika tadi membacanya qad aflahal mu'minun alladzina hum bi sholatihim khashi'un. Sedang sholat, aduh diingatkan saya harus sholat khusyuk. Kan itu namanya. Kan gitu. Jadi oleh karena itu ketepatan syariat. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini ya, maka bila perlu tematik gitu. Saya butuh tentang apa sih dasar-dasar hukum sholat itu. Ayatnya, ayat mana saja, terdapat di dalam surat apa saja. Bahkan bila perlu dengan tafsirnya, dengan asbabun nuzulnya, dilengkapi dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga kita melaksanakan sholat itu yakin, pasti, karena sudah melihat dalil-dalilnya. Ketika Allahu Akbar, pada saat mengangkat tangan juga, ternyata setelah dibaca ada beberapa versi, ada yang dibawa di sini, ada yang di sini, ternyata hadis-hadisnya sahih. Ketika membaca doa iftitah, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini, sebelah tetangga membaca Allahu Akbar, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha gairuka. Sebelah lagi membaca Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh. Karena kita sudah tahu terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi tentang doa iftitah, kalaupun berbeda pun kita tidak akan terpengaruh. Dia senangnya membaca doa iftitahnya itu, saya mah Allahumma ba'id, yang ini mah wajahtu, kan gitu. Tetapi kalau kita tidak paham, tidak pernah membaca, maka ketika berbeda itu, nah itu mah sholatnya beda, kan gitu. Iya ya wajahtu, iya ya subhanaka, kan gitu. Nah itu ibu, pentingnya ketepatan kaifiyah, ketepatan syariat. Jadi sumber-sumber hukumnya kita harus paham gitu. Kalau dalam bahasa yang sangat sederhananya, ketika ibu mau memasak, maka ibu tahu tentang resep-resepnya. Resep yang ditulis, yang dibaca langsung oleh ibu, dengan resep yang disampaikan oleh tim dari kader PKK, itu akan berbeda. Kalau lihat bikin comro, wah, kan gitu, harus ada sampe, harus ada oncom, harus ada cikur, harus ada surawung, kan itu. Ada gula, nama kayak gula. Nah, kalau orang yang pernah membaca lain comro atau gulaan mah misro. Nah, gitu. Ya. Itu juga sama. Ya. Ya begitu, kita baca Al-Qur'an itu tujuannya itu. Bukan hanya dapat pahala. Insya Allah kalau bapak dan ibu sekarang ini adalah yang sudah 40, 50, 30 kali khotam, dapat pahala. Nanti di akhirat didapatnya man qara'a harfan minal kitabi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala 1 dikali 10. Jangan kau katakan alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi terdiri daripada alif lam dan mim. Satu huruf kali 10 kali 3 jadi 30, pahalanya nanti di akhirat. Tetapi di dunianya belum dapat pahala karena kita tidak paham. Padahal definisi agama tadi lisolahil ibadi dunyahum wa akhirahum, untuk keselamatan, kebahagiaan, kedamaian, kerukunan, kesejahteraan kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu supaya di dunia bisa terjemahkan Al-Quran itu, terjemahkan hadis Nabi Muhammad SAW itu, gitu. Ya. Jadi ketepatan syariat. Yang ketiga, sholat menjadi khusyuk apabila kita melakukan ketepatan kaifiyah, tepat tata caranya. Sebab ini kan sholat itu banyak berbagai versi kan gitu. Maka bagi kita melihat aja kembali kepada ar-ruju' ilal Quran
wasunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah. Coba lihat bagaimana sifat Nabi, sifat salat Nabi Muhammad SAW itu. Nabi mengatakan, "Qul shollu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti salatku ini. Bagaimana salat Nabi itu? Mulai dari baca, dari takbirnya bagaimana, doa iftitahnya apa, setelah beres doa iftitah apa, rukunya bagaimana. Jangan sampai ruku kita seperti digambarkan Rasul seperti unta, kan gitu. Tetapi ruku kita adalah kalau kita menyimpan gelas di situ, si airnya tidak tumpah, menunjukkan datar antara kepala dengan punggung, kan gitu. Tapi ada yang sholat itu kan begitu, tidak bisa. Kalau ingin seperti Nabi Muhammad, bagaimana kaki kita pada saat tasahud awal, bagaimana antara dua ruku itu, kan itu ada di antara dua sujud itu kakinya harus bagaimana, itu ada ketentuannya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau begitu kita pede sholatnya. Oh iya, kalau orang pede khusyuk sholatnya. Gitu. Ketiga, keempat, ketepatan saat. Sholat bisa khusyuk kalau tepat waktunya. Saat itu waktu. Saya tanya, ibu di sini bukan sekarang, Bu. Sejak ibu ingat, pernah nggak sholat subuh jam 6? Bapak pernah sholat subuh jam 6? Pernah. Jangan kade ini sedang berpuasa di kan gitu. Nah ini pernah. Pertanyaannya, bagaimana perasaan sholat subuh jam 6? Wah, iya, tidak akan khusyuk. Wah, kan gitu, para ruguh kan gitu. Apalagi kalau ada yang nyeletuk, itu subrang, itu teh salat duha atau subuh kan gitu. Ya udah, semakin galau lah kan gitu. Tetapi kalau kita tepat jam 4.38 adzan, berarti kita bisa sholat jam 4.45 gitu. Perasaan kita bagaimana? Khusyuk gitu. Sholat kita khusyuk kalau tepat saatnya. Sholat duhur jam 3, wah kan gitu. Sebab apa? Sebab sibuk di pasar kan gitu. Sampai ke rumah jam 3 kurang 1/4, ada can duhur. Itu mangan seukur ngagugurkeun kewajiban itu. Dan itu saya yakin apakah diterima oleh Allah atau tidak. Itu ada pertanyaannya itu. Tetapi kalau orang yang khusyuk merasa bahwa saya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya. Ibu pernah begitu? Pernah, kan gitu. Nah, oleh karena itu sekarang perbaiki. Mumpung sekarang diberikan kesempatan. Ibu sekarang sudah punya tekad bulat, saya harus sholat khusyuk, maka besok subuh saya tidak boleh kesiangan. Maut nanti siang, ibu sudah menjadi husnul khotimah karena sudah punya niat, punya tekad untuk memperbaiki sholatnya. Gitu. Ya. Oke, yang keempat, terakhir yang kelima. Sholat bisa jadi khusyuk apabila tepat tempatnya, tepat niat, tepat syariat, tepat kaifiat, tepat saat, tepat tempat. Coba di sini, bapak-bapak, ada yang sholat Jumat di belakang jabah panas atau hujan. Nah, ada yang sholat Jumat di sana kan? Karena di depannya sudah penuh. Apakah tenang? Tidak. Sedang sholat Jumat panas. Setelah itu cedum, sudah meruluk, sedang Allahu Akbar, baru rakaat pertama sudah ada gerimis hujan. Akan tenang? Tidak akan tenang. Ibu, pernah enggak sholat di belakang pintu kamar? Pernah? Di belakang pintu kamar sholat dengan Allahu Akbar, sedang membaca, terdengar di luar ada pintu terbuka, ada yang masuk. Sahayatan nu abus keur sholat teh. Kan itu. Apakah khusyuk sholat seperti itu? Tidak. Oleh karena itu cari tempatnya yang tepat gitu. Ya. Apalagi kalau ibu sudah mengkondisikan. Ya. Berbahagialah badan takmir masjid yang sudah menyiapkan tempat sholat kita.
dengan tepat. Umpamanya karpetnya ibu coba dibersihin dulu. Pasti nggak ini sajadah yang dipakai oleh imam diganti setiap hari? Ini badan takmir masjid ini, pasti nggak. Sebab bisa jadi kita nggak tahu kan. Kita sudah pada pulang, ada meng, kan situ. Nah itu. Oleh karena itu harus dipastikan. Bahkan mohon maaf ibu, saya kalau pengajian sebelum Ramadan itu sudah mengingatkan, walaupun sekarang belum terlambat karena masih ada 10 hari lagi, saya ingatkan kepada ibu-ibu. Ibu kalau ingin dapat pahala yang lebih besar di bulan Ramadan ini, selain saum, selain sholat, selain tadarus Al-Quran, selain infak, sedekah, zakat, satu lagi ibu, siapkan pakaian buat bapak-bapak dan anak-anak ibu. Bila perlu periksa, buka lemari itu. Alah bapak, acuk bapak ya 100. Pak, izin ya dikeluarkan. Lebih baik sekarang 28 saja, karena kita sholat tarawihnya 29 malam. Gitu. Keluarkan. Kita bagikan. Siapa tahu ini pakaian kalau dikasihkan sama orang dipakai untuk tarawih akan lebih manfaat daripada disimpan, dan nanti akan menjadi beban di akhirat. Nanti mereka akan meminta kesaksian, ya Allah ya Rabb, saya dibeli baju hanya dipakai 2 kali dan hanya dipakai pada saat undangan saja, tidak pernah dipakai untuk sholat. Apa yang akan dipinta pertanggungjawabannya oleh kita ketika saat mulut ditutup, telinga ditutup, mata ditutup, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Periksa sama ibu, ini cocok. Nah, setiap kali mau ke masjid itu ganti, Pak, malam ini bajunya. Nah, kan gitu. Sebab bapak-bapak mohon maaf ini, kalau tidak diatur urusan pakaian, selama belum bau, selama tidak kotor, dia pasti dipakai kembali. Bila perlu 2-3 hari kayak dipakai, bapak-bapak. Beda dengan ibu-ibu, sehari bisa 3 atau 4, tergantung dress code-nya. Pengajian iya dress code-nya ini, pengajian ini dress code-nya ini, reuni dress code-nya ini, kan gitu. Kalau bapak-bapak, bahkan bapak-bapak itu paling sering seneng ya kalau sholat memakai baju pemberian dari para caleg. Kan mani apa namanya itu, meni geget ke baju caleg deh. Dia ange di sholat, pas kebetulan di saf pertama, Allahu Akbar, di belakangnya ada tulisan calon gubernur Jawa Barat, calon presiden, kan gitu. Kalau sudah selesai pemilunya dan sekarang dipakai, ketika Allahu Akbar, Allah eta foto eta yang di belakang sholat, Allahu Akbar, iya foto baheula dipilih sama saya 3 bulan sudah pindah. Kan gitu. Oh iya, calon presiden baheula janjina melangit-langit, sekarang tidak melakukan apa-apa, kan gitu. Apakah tidak menjadi mamalah? Bukankah kita menjadi sumber orang menjadi tidak khusyuk? Oleh karena itu ibu yang harus mencarinya. Bapak ke masjid itu pakai pakaian yang netral, sehingga pada saat orang itu sedang sholat itu orang tidak bisa menerjemahkan apa-apa. Jangan sampai ada tulisannya seperti tulisan kaos-kaos yang dari Jogja. Kalau yang dari Jogja itu kan sok aneh-aneh tulisannya, kan gitu. Termasuk ibu juga, kalau mau pakai kerudung, kalau ibu mau pakai mukena, cari mukena yang aman, jangan sampai di belakangnya ada tulisan. Jangan mentang-mentang tulisannya ada di situ Safira, cek di tukang teh, Allah Akbar. Waduh, eta mukenanya Safira 2,5 juta. Kan gitu. Itu netral kan gitu. Coba malaikat akan mengangkat tangan kepada Allah, ke langit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa ketika bapak dan ibu memakai pakaian sarimbit datang ke masjid. Ya Allah ya Rabb, itu hambamu, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, sampai bukan hatinya saja yang sama, pakaiannya juga sama, sampai ke masjid pakaiannya sama, kan gitu, pasti senang gitu. Ingat Bapak dan Ibu, ketika kita sedang sholat itu adalah kita sedang berdialog, ngobrol sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah sudah menyatakan yuhibbul jamal, Allah sangat senang
sangat cinta kepada orang yang berpakaian yang bersih, rapih, perlente. Gitu. Jangan jauh-jauh lah ibu. Ketika ibu ada tamu gitu, terus si celana jinnya nu barolong teh gini kan gitu. Bajunya baju kaos oblong tos sararoe jaba bau. Ibu bakal lama ngobrol tidak? Tidak. Pingin segera beresnya, mau ada apa ini kok kaget kan gitu. Bu, oh ya udah nanti sama bapak aja kan begitu. Tapi coba kalian datangnya pakai jas, pakai dasi, sararengit kan gitu. Mau bertemu sama bapak ya, malah sama ibu ngobrol dulu. Kalau saya boleh ibaratkan, Allah Subhanahu wa taala akan senang mendengarkan apa yang menjadi curahan hatinya. Kenapa? Karena senang, wangi. Makanya Nabi Muhammad SAW mensunahkan setiap orang yang akan datang ke masjid itu pakai wewangian, bukan dibalik ke pasar pakai wewangian pada bakal bararau gitu. Ayo ke masjid tidak. Bila perlu karpet itu kan gitu. Ketika orang nanti sedang sujud, dia menambah doa-doa selain doa sholat untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sabda Nabi yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu ajru misla fa'ilhi." Barang siapa yang menunjukkan seseorang untuk bisa sujud ruku dan dia sholat lama meminta kepada Allah, maka dia juga adalah akan sama mendapatkan pahala yang sama apa yang dilakukan itu. Itu coba kan itu kita mah sajadah saja dikasih tin umroh, tidak pernah dicuci, dipakai langsung sampai sekarang sudah 2 tahun belum pernah dicuci, kan gitu. Kabayang kan gitu, sudah bau cimuting karena dari bekas air orang yang sujud kan gitu. Nah itu kalau mau reunian baju nam diganti-ganti sararae kan gitu. Ini mau menghadap Allah biasa-biasa saja, pada cita-citanya, keinginannya luar biasa. Ya, hari mau bertemu dengan reuni bahkan bisa-bisa membahayakan. Tidak sedikit karena reunian menjadi cinlok. Apa bu? Cinta lama bersemi kembali atau namanya? CLBK tuh, wah usaha apa kan gitu. Nah ini, ya. Oleh karena itu, ya, yuk kita perbaiki itu salat kita, salat tarawih kita itu, ya. Kalau kita yang di depan, maka pastikan pakaian kita tidak ada tulisan sehingga orang menjadi terganggu dengan tulisan kita. Bila perlu sararengit kan gitu. Ketika nanti yang sebelahnya itu ketika Allahu Akbar, aduh yang di sebelahnya juga merasa nyaman. Jangan sampai Allahu Akbar tapi bapaknya bararau gitu. Ini yang sebelah teh ingin segera, aduh imam teh tong panjang-panjang teuing kan gitu. Kan gitu. Siapa yang punya peran itu? Ibu. Ya. Siapkan untuk ibu, untuk bapak-bapak, sebab bapak-bapak itu tadi ya selama baju belum bau, selama baju belum kotor kelihatan gitu, maka selalu dipakai lagi dan dipakai lagi kan gitu. Mohon maaf bapak-bapak, karena itu mah pengalaman pribadi bukan bapak lah kan gitu. Nah, ini. Oke, jadi perbaiki supaya sholat tarawih kita itu adalah ya tidak syaharu, tidak hanya capek saja, tetapi justru hasil sholat itu adalah tanha anil fahsyai wal munkar. Wah, akibis sholata, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholatnya itu adalah berpengaruh. Ketika melihat sesuatu maka dia terus meluruskannya dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, kan gitu. Nah itu ibu-ibu. Oleh karena itu intinya adalah kalau sholat kita ingin produktif, bermakna dalam bahasa Muhammadiyah, mencerahkan, maka harus sholat kita perbaiki dengan sholatnya yang khusyuk. Sebab konsep Allah, orang akan senang dan bahagia itu ketika dia sholatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Terus yang ketiga, yaitu kaitan dengan baca Quran. Ya.
Jadi kita sudah lama gitu, sudah sering khotam itu, tetapi tidak pernah menggerakkan Al-Quran itu. Oke, yang paling sangat simpel, ambil kita contoh saja pendiri persyarikatan kita. Hanya dengan satu surat Al-Ma'un, maka ternyata pengaruhnya sangat besar sekali bagi kehidupan. Dari Al-Ma'un itu, karena maknanya adalah menolong, ya, menolong dengan sesuatu yang berguna, maka Kiai Dahlan saat itu kan sampai mengulang-ulang membaca surat Al-Ma'un, sehingga santrinya bertanya, ya Kiai ini sudah hafal kok, ini aja. Kalau sudah hafal, terjemahkan, kan gitu. Sudah ngerti, sudah diterjemahkan, ayo coba amalkan, gitu. Ternyata sudah diamalkan itu, Kiai Dahlan itu luar biasa, kan begitu. Ketika misalkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapakah yang mendustakan agama itu? Yang mendustakan agama itu adalah yakni orang yang menghardik, menghina anak yatim. Dan yang kedua adalah yakni orang yang tidak memberi makan kepada orang miskin. Nah, sudah diamalkan belum? Belum Kiai. Sekarang keluar, cari anak yatim, cari anak miskin, bawa ke sini. Setelah dibawa ke sini, maka Kiai Dahlan memandikannya. Kalau kita lihat di film Sang Pencerah kan itu, diibakan, diacukan, jadi rapi, orang menjadi senang, dikasih makan, kan gitu. Itu apa? Paham dari Al-Quran itu. Itu dari surat itu, maka melahirkanlah yang disebut dengan amal usaha sosial. Ketika orang itu adalah membutuhkan pengetahuan, maka lahirlah amal usaha yang namanya pendidikan, sekolah. Ketika orang itu adalah membutuhkan kesehatan karena sakit-sakitan, maka lahirlah amal usaha rumah sakit dan klinik. Itu sangat luar biasa, dan sekarang jumlahnya melebihi apa yang dimiliki oleh negara. Perguruan tinggi kita adalah 175 dan menjadi perguruan tinggi yang terbaik di dunia. Nomor 1 adalah Universitas Muhammadiyah Malang, mengalahkan Kairo. Nah, kan gitu. Maka sekarang banyak orang yang belajar ke Malang dari luar negeri, kan gitu. Ketika mereka tes 1.500 kemarin dari Pak Fauzan sebagai rektor, ditanya, kami hanya menerima 500 dari 1.500 calon mahasiswa baru dari luar negeri. Kenapa tidak terima? Karena mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Keren kan? Jadi untuk menanamkan cinta tanah air, cinta terhadap Indonesia, kalau mereka sudah ada di sini, di mana bumi diinjak, maka bumi harus dijunjung, maka harus ngerti bahasa Indonesia. Seperti kita mau belajar di Amerika, harus ngerti bahasa apa? Bahasa Inggris. Kalau kita mau ke Kairo, harus belajar bahasa apa? Bahasa Arab. Kalau kita mau belajar Korea, harus bahasa Kades. Bukan hanya bahasa Indonesia saja, kita harus bahasa itu. Nah, itu Ibu Bapak, luar biasa itu. Ya. Nah, coba dari satu kampus aja sekarang 45.000 mahasiswanya di UMM itu. Berapa dosen? Bukan hanya orang Muhammadiyah. Mungkin orang Muhammadiyahnya sedikit. Ya. Yang jadi dosen, yang jadi pegawai dan sebagainya. Itu adalah mereka bisa dipekerjakan. Yang seharusnya dalam Undang-Undang Dasar 45 yang harus memberikan nafkah dan memberikan makan itu siapa? Negara. Tetapi ini sama Muhammadiyah. Nah, ini namanya khairun nas anfa'hum linnas. Dari mana itu? Yaitu dari pemahaman Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalau dipahami secara utuh dan menyeluruh, maka insya Allah akan menjadi energi, menggerakkan manusia menjadi energi untuk menguatkan ideologi bangsa. Dengan Al-Quran maka bisa menguatkan segala sesuatunya. Saya hanya ingin memberikan satu tambahan apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Faiz di dalam Thariqatud Da'wah fi Zilal Quran, ketika memberikan tafsir ayat, yaitu adalah
Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ketika menafsirkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa komentarnya? Ya. Nuzila hadzal Qur'an ala qalbi Rasulullah Muhammad SAW liyunsiya bihi ummatan. Ternyata Al-Qur'an itu adalah merupakan sumber inspirasi, sumber motivasi untuk membentuk umat, mental umat gitu. Jadi kalau kita ingin membentuk mental umat, maka harus dengan Al-Quran. Dan itulah yang menjadi cita-cita utama Muhammadiyah, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka di dalam anggaran dasar disebutkan Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tasdid yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk mewujudkan, dalam maksud dan tujuannya, mewujudkan manusia atau mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, dengan Al-Quran, maka disebutnya Quran. Oleh karena itu kita warga perserikatan wajib hukumnya para pimpinan membaca Al-Quran setiap hari. Berapa lembar pimpinan membaca Al-Qurannya? Ya. Berapa lembar kan gitu. Al-Quran dibacanya, dengar anggota berapa? Anggota 2 lembar, maka pimpinan harus 4 lembar. Anggota 2 ayat, pimpinan 4 ayat. Jangan terbalik. Pimpinan 2 ayat, hari anggota 2 lembar. Nah, gitu. Nah ini sebab pimpinan itu supaya teguh yakin, maka harus disiapkan dengan keteguhan hati. Salah satu yang meneguhkan dan menguatkan jiwa itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir, amalan utama yang ada di bulan Ramadan itu adalah yakni zakat, infak dan sedekah. Ramadan itu diakhiri dengan zakat fitrah. Coba ibu, dengan zakat fitrah saja itu kita bisa memberikan solusi bagi orang miskin. Hanya 2,5 kilo. Nah, sekarang yang harus dibangun itu adalah bagaimana kesadaran kita untuk membangun zakat mal kita. Nah, di Muhammadiyah ini segini sudah lumayan gitu. Coba kalau di tempat lain gitu kan. Nah ini. Jadi maksud saya, ibu-ibu ya, supaya kita tidak terjebak kepada rutinitas, zakat fitrah itu adalah merupakan simbol. Ketika kita punya niat, ketika kita punya kemauan, ternyata ketika dikeluarkan, semuanya itu adalah memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Artinya, pada bulan-bulan lainnya adalah kesadaran zakat mal itu harus kita serahkan. Kalau itu kita serahkan, bahkan akan melebihi dari kekuatan apa yang ada di dalam zakat fitrah itu. Kalau zakat fitrah hanya 2,5 kilo, tetapi kalau zakat mal maka tergantung harta yang kita miliki jumlahnya berapa. Apalagi diperkuat dengan infak dan sedekah. Tapi jangan lupa, kalau warga Muhammadiyah menyimpan, mempercayakan zakat, infak sedekahnya itu adalah harus ke lajismu. Kenapa? Sebab lajismu relatif sudah punya data-datanya kepada siapa dan di mana yang harus kita berikan. Akhirnya lajismu beberapa kali mendapatkan kepercayaan atau mendapatkan penghargaan sebagai lembaga zakat amanah dan terpercaya. Gitu. Barangkali itu saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada yang ingin disampaikan atau ingin curhat, kami persilahkan sebelum acara ini ditutup. Silakan. Terima kasih kepada Ayahanda Dr. Nasri Jaja Irawan yang telah menyampaikan materinya. Untuk sekarang silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada itu, Bunda silakan. Mangga Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenai besok upah ini berjamaah imam maka
Mengembalikan setelah sahur makan itu ada upami imam atau setengah al-fatihah, upami dina al-fatihah si makmum itu bisa hukum rumah ada era kamu makmum ayah kemusuhan Hatur nuhun, langsung wae. Ya. Oh, masih ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuri kepada Tuhan kaitan sedang berhabis jangan dipastikan kaitan dengan Idul Fitri tahun ini itu bakal terjadi perbedaan dan kalau diharuskan Kamis sekitar bulan Ramadan, tapi di lingkungan khususnya di wilayah bulan kita itu terfokus tapi di masjid-masjid Muhammadiyah. Nah, kegiatan pertarusan kalau pada Idul Fitri karena dinten Sabtu itu dihijikan sareng hari Jumat terus pengeluaran sami dikeluarkan di hari Jumat gitu. Itu benar santawis kalau pertarusan bisa boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Cukup dua we ya. Baik, terima kasih Ibu. Hatur nuhun Bunda ya. Ini bagaimana kalau di dalam sholat berjamaah kita ketinggalan membaca apakah doa iftitah, apakah Al-Fatihah, bahkan mungkin surat. Apakah akan menemukan kehusuan? Yaitu akan kembali kepada kita. Jika kita Ibu paham tentang kaidah-kaidah di dalam sholat berjamaah, maka insya Allah akan khusyuk. Menjadi tidak khusyuk itu ketika kita tidak paham tentang kaidah-kaidah berjamaah. Salah satunya bahwa imam dijadikan sebagai pemimpin di dalam sholat itu adalah yakni menjadi penanggung jawab terhadap jamaahnya. Jadi kalau ibu ketinggalan, kalau ibu merasa tidak ragu-ragu dan saya sudah meyakinkan bahwa yang menanggung kekurangan saya itu adalah imam, pemimpin dalam sholat itu, maka teguhkan sholat ibu menjadi sholat khusyuk. Kembalinya kehusuan itu adalah kembali kepada diri kita. Hanya ketika kita tidak tahu, apalagi dengan ada paham yang lain, bahwa sholat itu harus membaca Al-Fatihah dulu. Jika tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya menjadi harus diulang kembali, kan gitu. Nah itu kan kalau kita tidak langsung melihat golerhoe-nya, tidak melihat langsung dalil-dalilnya, kita pasti akan mengalami keraguan. Untuk menghilangkan keraguan itulah maka perlu tadi saya sampaikan, di saat Ramadan ini tadarus itu maknanya adalah kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW secara tematik, supaya untuk meneguhkan, meyakinkan terhadap ibadah-ibadah kita. Yang kedua, kaitan dengan bagaimana zakat ini, sementara Idul Fitrinya berbeda. Yakinkan, sekali lagi, kita mau pilih mana? Ini pilihan. Apakah pilihan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah? Maka kalau kita mengikuti hasil putusan pimpinan pusat Muhammadiyah, maka segala sesuatunya ikuti apa yang menjadi putusan pimpinan pusat Muhammadiyah, termasuk dalam zakat fitrahnya. Jadi tidak usah dibesokkan, menunggu hari besok. Kalau menunggu besok berarti kita percaya kepada Idul Fitri yang hari besok. Udah aja kita serahkan zakat fitrahnya itu adalah pada saat kita sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri yang dipahami dan diyakini oleh kita gitu. Kecuali kalau sudah ikrar, ya udah simpan aja dulu, tetapi saya sudah serahkan, diambilnya nanti seminggu yang akan datang, itu lain masalah gitu ya. Kalau sudah ada ikrar, tapi yang harus kita yakinkan dulu oleh kita itu adalah
posisi hukumnya gitu. Kalau teknisnya mah bisa, tetapi kalau posisi hukumnya harus dijelaskan. Jangan sampai Idul Fitrinya ayeuna hari Jumat, sementara membayar zakatnya pada hari Sabtu atau sebaliknya, kan gitu. Oleh karena itu kita harus yakinkan dulu itu Ustaz ya. Dan itu harus sekarang ya, pimpinan cabang, pimpinan ranting melakukan sosialisasi, meyakinkan kepada jamaah-jamaah kita. Jangan sampai ada misalnya jamaah kita Idul Fitrinya bareng sama kita, hari membayar zakatnya besok, kan gitu. Berarti kita sudah selesai pada sholat Idul Fitri, kan itu. Maka itu termasuk adalah tidak termasuk zakat fitrah, tetapi sedekah min sedekah, kan gitu. Itu ya yang dapat pesan. Ketika yang mengikuti Idul Fitrinya hari Sabtu, ya. Nah itu nitip zakatnya misalkan hari Jumat, ya. Nah itu apakah langsung dibagikan hari Jumat atau dua kali besoknya? Silahkan, itu adalah kembali kepada kearifan amil. Kearifan amil. Tapi gini, Muhammadiyah juga harus belajar untuk tasamu, harus belajar untuk memberikan ketenangan kepada jamaah. Jika jamaah itu merasa bahwa Idul Fitrinya hari Sabtu, tetapi percaya menyimpan zakat fitrahnya di kita, maka berikanlah nanti di hari Sabtu saja. Ya, bagi mereka yang yakin bahwa hari Sabtu, tinggal hitung berapa orang misalnya. Makanya kayaknya sekarang harus ditanya gitu, Ibu, Idul Fitrinya kapan? Loh, kenapa ada pertanyaan itu? Karena Idul Fitri akan berbeda. Kami akan menunaikannya adalah sesuai dengan keyakinan Ibu. Oh, saya mas Sabtu. Ya, nanti zakat fitrahnya akan kami serahkan pada hari Sabtu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi kalau Jumat ya udah samalah, kan gitu. Enggak apa-apalah kalau menurut saya, karena ini juga penentuan tanggal 1 Syawal juga adalah ijtihadi. Maka dalam penyelesaian zakat fitrah pun secara ijtihadi gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sekian. Saya juga masih ada mana satu lagi? Ada? Mana? Oh iya itu Ibu, silakan. Apalagi untuk ibu-ibu saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi apa yang mengasih apa teh sodaten ambil jalan putahnya di takwa sore. Namun masyarakat ini makanya soal makin ke yang lalu atau sodakohnya sauna ayatnya ambil jangan kita membebas bangsa sodako surun atau saudara itu ya. Gini Ibu, saya langsung aja. Zakat fitrah dengan sedekah itu adalah dua hal yang berbeda. Zakat fitrah adalah kita menunaikan kewajiban kita melakukan zakat pribadi pada saat menjelang Idul Fitri. Laksanakan saja. Kalau sekarang sedekah, namanya sedekah, mau bayar juga boleh, tidak juga nggak apa-apa. Tapi membayar lebih baik, dalam pengertian bersedekah akan lebih baik daripada tidak bersedekah. Nggak apa-apa Ibu, kalau kita sudah bersedekah untuk siapapun, ya nggak usah dihitung-hitung lagi. Yang penting kita niatnya ingin bersedekah oleh orang, oleh amil, mau di kemana-mana pun juga dipersilahkan saja. Kengeng, malah, wah, oh, iya. Dan tadi bahwa zakat fitrah tersendiri, sedekah tersendiri. Kalaupun misalkan nanti, apakah harus beas dengan uang? Intinya amil nanti yang akan mengatur. Kalau ibu membayar dengan uang nanti akan dikonversikan dengan beras. Kalau ibu membayar beras ya udah sudah itu. Jadi yang penting ibu harus bayar zakat dan ibu harus bersedekah juga, kan gitu ya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sami-sami Ibu Haji ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan terima kasih atas kesabaran ibu-ibu yang sampai sekarang, bapak-bapak terus bertahan. Saninten buah saninten ayana dia parapatan, hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan kepada materi yang sudah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan ilmu itu implementasinya harus diamalkan. Bapak Ibu, terakhir pengumuman penerimaan calon mahasiswa baru Sayyidah Muhammadiyah Garut mulai buka tahun akademik 2023-2024, juga pembukaan pesantren Ramadan yang diselenggarakan oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Kota. Insya Allah pembukaan pada Jumat pukul 1:30 di Masjid Jamhari Muhammadiyah Rio. Itu yang bisa disampaikan. Pemateri besok Insya Allah Dr. Ayi Yunus Luciana MAG, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat terpilih, dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terima kasih. Bila bisa dilihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.